Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Dan teman-teman yang mungkin sedang mendapatkan masalah, mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan. Dan teman-teman yang mungkin mempunyai hutang, semoga cepat bisa terbayar hutangnya. Dan teman-teman yang mempunyai piutang atau menghutangi orang, itu diberi kesabaran dan diberi keikhlasan kalau memang mampu mengikhlaskan orang yang sedang berhutang, ya teman-teman. Itu pahalanya luar biasa. Dan semoga teman-teman yang belum mempunyai jodoh, semoga cepat-cepat didekatkan jodohnya. Dan teman-teman yang belum punya momongan, semoga diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sama-sama mendoakan teman-teman dalam kebaikan, dan mudah-mudahan doa itu berbalik kepada kita. Amin. Jadi teman-teman, di depan saya yang beberapa kalinya saya melihat manusia melakukan semedi, ya teman-teman. Ini yang membuat saya tertarik untuk memvideokan betapa ini, teman-teman, ya. Lihat di badannya atau di sebagian badannya ada tulisan huruf hijaiyah, teman-teman. Dia tidak tersambung, tapi seperti berurutan. Kalau di mata saya jelas, ya, kalau mungkin di kamera nggak jelas. Itu huruf alif, ba, ta, perut, ya. Terus di pundaknya itu saya melihat huruf ain. Terus di pundak sebelah kirinya itu huruf khoin. Dan di lengannya itu huruf Jawa atau honocoroko. Tapi saya tidak bisa membacanya, ya. Terus di pergelangan dua tangannya dia memakai gelang, dan satu sebelah tangan sebelah kanan memegang tasbih, dan sepertinya dia sambil berzikir, teman-teman. Ini keanehan yang unik, teman-teman. Jarang sekali, atau bahkan saya baru melihat betapa seperti ini modelnya. Jadi saya memvideokan, dan saya di sini tidak berniat untuk mengganggu. Makanya saya memvideokan dari jarak yang nggak begitu dekat, juga nggak begitu jauh, ya, agar orang ini yang sedang melakukan semedi tidak merasa terganggu. Tapi saya akan berusaha berkomunikasi dengan suara batin, minta izin apakah saya bisa berhadapan langsung dengan dia, berkomunikasi langsung dengan dia, teman-teman, ya. Saya kenapa ingin berkomunikasi dengan dia, karena saya lihat ketika orang bersemedi melakukan zikir seperti ini, tentunya dia tidak terikat oleh waktu. Maksudnya dia tidak harus ada gangguan, kalau dia mau istirahat, ya dia biasa berhenti kapanpun dia mau. Lain dengan semedi yang memang tidak boleh dia berhenti semaunya. Tapi saya pikir ini bisa diajak komunikasi. Makanya nanti saya akan izin memakai suara batin, apakah saya boleh atau tidak, ya teman-teman, ya. Lihat dulu, teman-teman. Saya betulin kamera dulu, teman-teman, ya. Agak takut jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi.
Alhamdulillah, beliau memperbolehkan saya untuk mendekatinya, teman-teman. Jadi saya akan bawa kamera lebih dekat ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lihat ya, mungkin dia dari tadi malam, karena apa itu daun berguguran, kepalanya nggak dibuang ya teman-teman. Assalamualaikum. Matur suwun dengan sudah memberikan saya izin. Iya. Ya nggak ada tujuan apapun. Saya hanya ingin berbicara dengan dua patah kata. Karena saya melihat hubungan melakukan persemedian ini baru saya lihat sepertinya. Itu di badan jenengan ada tulisan Arab, terus di lengan jenengan juga ada tulisan Jawa, Wonocolo. Itu kalau boleh tahu untuk apa? Kalau memang tidak untuk apa-apa, kenapa jenengan menulisnya? Oh, ya mohon maaf. Ya, saya di sini sebenarnya ingin menyusul saudara saya yang pergi. Kemarin saya sebenarnya sudah lihat sampean, tapi karena malam akan segera tiba, jadi saya nggak jadi. Karena saya penasaran, jadi saya menghampiri dengan. Oh tidak, saya tidak mencari apapun di sini. Hanya yang cari saudara saya yang memang hidup di hutan ini. Oh, oh ya memang begitu katanya. Iya. Oh jenengan juga oh, tahu ya. Iya, saya tidak mengganggu sebenarnya. Saya hanya ingin memastikan kalau dia tidak terjadi apa-apa karena saya khawatir sekali. Oh tidak, saya tidak meminta apapun dari jenengan. Saya hanya ingin berbicara, hanya ingin yang ngobrol biasa. Ya benar, saya tidak menginginkan apa-apa. Ya memangnya jenengan punya sesuatu. Itu dapat dari sini. Kalau boleh tahu seperti apa? Ya, tutup lagi saja. Ya, tidak perlu. Terima kasih banyak.
Oh, jadi setiap jenengan melakukan semedi pasti ada sesuatu yang mendekat. Oh, jadi jenengan punya banyak di rumah. Satu lagi pertanyaan, mohon maaf. Apakah jenengan melakukan sholat 5 waktu? Oh ya, mohon maaf, mohon maaf. Iya, iya, iya. Iya, ya, mohon maaf, mohon maaf. Iya, iya, iya. Oh, silakan, monggo, monggo, monggo. Terima kasih jenengan sudah memberikan waktu atau mengizinkan saya. Iya, iya, iya. Terima kasih, terima kasih. Teman-teman, dia menawarkan sesuatu seperti bola hitam kecil ya, berwarna hitam teman-teman, tapi ya saya nggak mau karena dia yang mendapatkan dan saya nggak, memang ya nggak apa ya, nggak pantas lah tiba-tiba dia menawarkan benda seperti itu. Dia mendapatkannya apa, mendekat dengan sendirinya benda itu teman-teman. Yaudah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Pokoknya hilang rasa penasaran saya. Mungkin saya akan jelaskan sedikit obrolan saya. Mungkin tidak kedengaran dari sini ya, karena suaranya kecil banget teman-teman ya. Teman-teman, kita cari tempat lain lagi untuk kita lanjut ya teman-teman. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tadi obrolan saya dengan beliau, karena memang ya sedikit obrolannya, karena yang pastinya saya tidak enak bertanya lama-lama. Memang nggak begitu penting yang saya tanyakan. Ketika saya menanyakan itu mengenai sholat ya teman-teman ya, pastinya kan kita sebagai orang yang melihat orang yang melakukan semedi itu kan tentunya waktunya tuh tidak mungkin 1 jam 2 jam teman-teman. Itu bisa sampai 1 hari 1 malam, bahkan lebih dari itu. Karena saya menanyakan itu kenapa? Karena saya melihat dia berzikir dan di perutnya itu banyak tulisan huruf ya, hijaiyah, alif, bata, saja, mungkin sampai iya teman-teman. Jadi kan saya berprasangka baik pastinya, makanya saya menanyakan orang itu sholat atau tidak. Ternyata jawabannya di luar dugaan saya ya teman-teman. Dia tidak menjawab tidak sholat atau dia melaksanakan sholat. Dia malah justru menjawab, itu bukan urusanmu. Saya langsung deg gitu, langsung oh ya memang benar bukan urusan saya, hak dia mau sholat atau tidak ya teman-teman. Tapi saya langsung berprasangka bahwa orang ini mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa, seperti mungkin kisah-kisah para wali ya teman-teman, yang mungkin dibilang wali majjub atau istilahnya itu orang yang tidak menjalankan sholat tapi hatinya itu sangat cinta kepada Allah, tidak ingat duniawi atau tidak ingat apalah, yang tidak peduli dengan apa-apa yang dia lihat. Mungkin teman-teman banyak atau pernah menonton contohnya wali-wali majjub yang ada di Indonesia ya teman-teman. Yang saya ingat Jafar, terus Habib Jafar, terus Habib Syekhon, itu kan setahu saya di YouTube itu kan dia tidak sholat, katanya tidak
menjalankan ibadah kewajiban teman-teman. Cuma saya sebagai orang yang awam, kita mengikuti para ulama-ulama yang mengatakan memang ada wali seperti itu, karena saking kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, lalu dicabutlah hati nurani di mana dia menginginkan keduniaan teman-teman. Jadi dia sudah tidak menganggap dunia ini ada, itu pengertian saya teman-teman. Tapi ada juga yang tidak sepaham dengan itu ya teman-teman. Jadi mungkin dia tidak melakukan sholat, tidak melakukan kewajibannya, ya mungkin karena seperti itu ya teman-teman. Jadi saya tidak banyak nanya, tapi dia tahu teman-teman kalau ini bulan Suro dan Bento itu melakukan budaya dia teman-teman. Jadi dia tahu kalau manusia suku-suku pedalaman ini memang setiap bulan itu melakukan hal yang sama seperti beliau tadi teman-teman. Mungkin ya budaya mereka lah, saya juga nggak tahu persisnya, karena kebanyakan di Jawa ini kalau bulan Suro, kalau kita di perkotaan atau di desa itu kan masih melakukan ritual-ritual, bahkan bisa dikatakan kalau di tempat saya itu namanya sedekah bumi, mungkin di tempat lain berbeda ya teman-teman. Nah mungkin itu penjelasan yang nggak begitu penting ya teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini. Ya kita doain saja si Bento bisa kembali lagi ke tempat Bawor, ke Gubuk Bawor dengan selamat ya teman-teman. Mudah-mudahan, kita nggak tahu nantinya. Oke, mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.